It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Kusna, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan praktik kerja lapangan atau PKL yang telah saya lakukan selama 31 hari pada bulan Agustus tahun 2020 di salah satu UKM yang ada di Tulungagung, tepatnya di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, yang dimiliki oleh Bapak Mirin. Beliau adalah seorang pengusaha mikro yang bergerak di bidang kerajinan, genting dan batu bata di daerah Tanggung, di mana daerah Tanggung tersebut merupakan daerah sentral genting dan batu bata di wilayah Tulungagung. Adapun judul dari laporan yang telah saya buat adalah penerapan manajemen pemasaran pada home industri genting dan batu bata yang dimiliki oleh Bapak Mirin. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil lembaga UKM yang dimiliki oleh Bapak Mirin. Pertama-tama, usaha dilakukan oleh Bapak Mirin berawal dari pekerjaan beliau di salah satu usaha milik orang lain, di mana beliau bekerja di tempat tersebut untuk membuat kerajinan genting dan batu bata. Hingga pada akhirnya beliau mendirikan sendiri usaha mikro pembuatan kerajinan ini setelah beliau mendapatkan keahlian yang dimiliki pada pekerjaan sebelumnya. Jadi pada usaha mikro ini yang dimiliki Bapak Mirin, beliau berdiri pada tahun 2000 dan bertahan hingga sekarang pada tahun 2020, berarti pada saat ini sudah berjalan sekitar 20 tahun beliau mengoperasikan usaha mikro ini. Usaha mikro yang dimiliki Bapak Mirin ini bertempat di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa daerah Tanggung merupakan sentral kerajinan genting dan batu bata di daerah Tulungagung dan memang sudah terkenal di wilayah Tulungagung dan di sekitarnya. Selain usaha yang dimiliki oleh Bapak Mirin, di daerah tersebut memang banyak pengrajin-pengrajin yang membuat genting dan batu bata yang dipasarkan di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Usaha yang dimiliki Bapak Mirin ini dilakukan home industry, di mana yang melakukan kegiatan operasional POAK atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dilakukan oleh pemilik usaha tersebut. Oleh karena itu, usaha ini masih disebut sebagai usaha mikro atau usaha kecil, usaha home industry. Permasalahan di lapangan. Permasalahan di lapangan yang telah saya
lakukan observasi dan pengamatan dan juga wawancara kepada Bapak Mirin, tetap ada yang pertama, yaitu adanya persaingan bisnis. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di wilayah Tanggung ini merupakan daerah sentral genting dan batu bata. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang telah saya lakukan, di daerah Bapak Mirin ini bukan hanya 1-2 saja yang memproduksi genting dan batu bata, nyaris hampir seluruh rumah di sekitar daerah tersebut memang memproduksi genting dan batu bata. Dan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk persaingan bisnis itu memang sangat ketat. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan genting dan batu bata di wilayah Tulungagung memang tidak cukup untuk satu UKM saja, dibutuhkan beberapa UKM, di mana Desa Tanggung ini merupakan sentral wilayah untuk produksi genting dan batu bata untuk pemenuhan kebutuhan genting dan batu bata di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Dan yang kedua adalah pemasarannya. Sebagaimana saya mengambil judul tentang pemasaran, pada usaha ini pemasarannya saya rasa masih belum maksimal karena masih menggunakan pemasaran yang secara tradisional, masih belum memanfaatkan kecanggihan teknologi pada saat ini, di mana pada saat ini banyak sekali produk-produk yang dijual secara online. Karena Bapak Mirin ini memang berasal dari orang yang sudah sepuh dan beliau juga kurang menguasai teknologi, jadi untuk pemasarannya masih secara tradisional. Dan untuk penanganan masalah ini bisa dilakukan oleh anak beliau, di mana pada suatu hari yang saya harapkan pemasaran bisa dilakukan secara online, karena keturunan beliau akan mengetahui teknologi dan akan membuat usaha ini akan semakin maju dan berkembang di kemudian hari. Metode penelitian yang saya lakukan pada praktik kerja lapangan kali ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, dengan melakukan observasi langsung. Beberapa kali kami mendatangi wilayah Tanggung, di mana wilayah tersebut memang benar-benar tempat kerajinan atau UKM yang dimiliki oleh Bapak Mirin itu merupakan wilayah sentra genting dan batu bata di wilayah Tulungagung. Dan kemudian kami juga melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi WhatsApp untuk mengetahui informasi dan data-data pada UKM tersebut sebagai bahan yang akan kami jadikan sebagai laporan praktik kerja lapangan. Selain melakukan wawancara online, kami juga melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan pemilik, yaitu Bapak Mirin. Dengan melakukan wawancara secara langsung ini akan lebih jelas informasi yang didapatkan, dengan mendapatkan alasan, bahan, data, dan juga informasi-informasi yang akurat dari pemilik UKM Bapak Mirin ini. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah marketing mix, pemasaran pada UKM tersebut. Dan yang paling menonjol yaitu pemasarannya masih menggunakan pemasaran secara tradisional. Yang kita ketahui bahwa marketing mix itu meliputi 4 elemen. Yang pertama itu adalah produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan yang terakhir adalah promotion. Dan yang pertama adalah produk dari UKM yang sedang saya bahas, yaitu milik Bapak Mirin ini memproduksi genting dan batu bata sebagai pemasok di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Sudah jelas produk ini banyak ditemui di daerah Tanggung. Dan yang kedua adalah place, Desa Tanggung. Desa Tanggung ini sudah terkenal sebagai sentral genting dan batu bata. Jadi tempat ini memang sangat strategis untuk memproduksi genting dan batu bata sebagai pemasok kebutuhan wilayah ini. Dan yang ketiga adalah price.
Untuk harga, pada suatu persaingan bisnis, harga memang menjadi tolak ukur pemilihan oleh konsumen dalam menentukan pilihannya. Untuk itu, harga yang ditetapkan pada industri UKM Bapak Mirin ini mengikuti harga pasaran. Jadi, jika ada kesepakatan antara konsumen dan juga pihak Bapak Mirin, kesepakatan itu akan mendapatkan suatu keuntungan yang telah diperkirakan kurang lebih sama antara satu UKM di rumah Bapak Mirin dan juga UKM di sebelah atau di daerah yang lainnya. Secara umum, harga dari produk itu memang relatif sama, mengikuti harga pasar, supaya produk tersebut bisa tetap terjual. Namun pada konsumen-konsumen tertentu, pasti terdapat kesepakatan antara produsen dan juga konsumen sehingga akhirnya menetapkan order pada jumlah tertentu. Dan yang terakhir adalah promotion. Promotion ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, berawal dari keluarga. Word of mouth, dari mulut ke mulut, akan sampai kepada konsumen. Dan biasanya konsumen itu berasal dari wilayah Tulungagung, contohnya Sendang, daerah Sambil Jejar, daerah Boyolangu, daerah Campur Darat khususnya. Terus kemudian promotion ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang awalnya telah membeli produk Bapak Mirin, kemudian memberikan informasi terkait UKM ini, terkait produksi genting yang dimiliki Bapak Mirin ini kepada orang lain juga, dengan memberikan rekomendasi bahwa produk yang dimiliki Bapak Mirin ini memang memiliki kualitas yang baik dan patut untuk dipertimbangkan dalam pemilihan produknya untuk bisa diorder, untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembangunan rumah ataupun gedung. Jadi seperti itu marketing mix-nya. Dan dari 4 marketing mix ini tentunya targetnya yaitu penjualan dengan mengoptimalkan produk, tempat, place, promotion, dan juga price. Dengan keempatnya ini diharapkan akan terjadi peningkatan volume. Yang diharapkan itu dengan adanya 4 sinergi ini, marketing mix yang dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan penjualan yang maksimal. Penjualan yang terus-menerus bisa memenuhi keuntungan yang diharapkan atau yang telah ditargetkan oleh UKM home industry yang dimiliki oleh Bapak Mirin ini. Jadi seperti itu untuk marketing mix-nya yang diterapkan di UKM Bapak Mirin. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れ